warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب الملائكة المقربين ثم إلى المؤلفين الكتاب للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه يتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويسوس عن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Ulum yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Ulum, akhi fillah Ustaz Muridis Saleh yang saya muliakan, Abina Bapak Abdullah bin Haji Jaimin yang saya hormati dan muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, insya Allah selalu dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita selalu bersyukur kepada Allah yang senantiasa diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, lalu kita mampu menggunakan kenikmatan yang dilimpahkan itu untuk dekat dengan Allah. Kita sempatkan diri kita dari nikmat luang ini untuk duduk di majlis Rasul, mencari ilmu-ilmu Allah, yang tentu semua itu kita sampaikan kepada Allah, berharap untuk mencapai keridhaan Allah dan mendapatkan ilmu yang nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Dan kemanfaatan ilmu yang kita peroleh tentu saja untuk memberikan kebaikan-kebaikan amaliyah kita, kebaikan segala ubudiyah kita dan muamalah kita. Insya Allah berdasarkan itu semua, langkah, perbuatan, sikap dan apa yang kita perbuat, insya Allah Allah ridha dengan kita, karena semuanya menggunakan ilmu-ilmunya. Tanpa ada dasar itu, maka kita tidak akan pernah bisa diambil kebaikannya. Maksudnya di situ Allah tidak akan pernah mau menerima orang yang beramal tapi tanpa dasar ilmu yang jelas. Nah, karenanya majlis ilmu ini sebagai wadah untuk mendapatkan segala khasanah ilmu Allah, dari mulai ilmu-ilmu tauhid, kemudian fiqih, kemudian tafsir dan akidah, akhlak dan semua yang berkaitan dengan tuntunan syariah agama Allah kita pelajari di majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang cinta kepada ilmu Allah dan terus istiqomah di dalam mencari ilmu sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah atau bab fasal yang berkaitan dengan ahlul ma'ruf wa ahlul munkar, yaitu yang dijelaskan bahwa orang yang ma'ruf di dunia
maka dia akan ma'ruf di akhirat. Orang yang munkar di dunia juga akan munkar di akhirat. Apa maksudnya? Kemarin sudah kita tuturkan dan kita sudah uraikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan orang-orang yang berbuat kemungkaran di dunia, dan dia pun akan mendapatkan keingkaran atau boleh dibilang adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mungkarnya di dunia. Nah, karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman menginginkan ahlul ma'ruf fid dunya dan ahlul ma'ruf juga di akhirat. Itu yang kita inginkan. Dan bab itu beberapa hadis kemarin sudah kita bahas, maka malam ini kita akan berganti bab tetapi masih berkaitan dengan kalimat ma'ruf, ya. Bab kita yang kita akan kaji malam ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kullu ma'rufin sadaqah. Setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Jadi setiap kema'rufan, kebaikan itu adalah sedekah. Nah, ini yang kita akan bahas pada malam ini. Ya, saudara, mohon disimak, nanti kita akan jelaskan syarahnya, penjelas daripada hadis yang kita akan bahas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin sadaqatun. Haddatsana Ali bin Abbas, saya ulangi, haddatsana Ali bin Ayyash qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Ya. Bab yang menerangkan semua kebaikan itu adalah sedekah. Haddatsana Ali bin Ayyash qala, Ali bin Ayyash telah menceritakan, memberitakan kepada kami, berkata ia, Abu Ghassan telah memberitakan kepada kami dan berkata ia, Muhammad ibnul Munkadir telah memberitakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang itu adalah sedekah. Jadi kebaikan apapun, maka itu setiap langkah orang dalam melakukan kebaikan tidak akan pernah enggak dihitung Allah, pasti dihitung oleh Allah. Dan hitungan Allah kepada orang yang berbuat baik sesuai dengan tuntunannya, maka bernilai pahala sedekah. Jadi ma'ruf itu adalah sedekah. Nah, ma'ruf dalam hal ini saudara dijelaskan bahwa kalimat ma'ruf itu kemarin sudah kita ungkap, ya. Jadi ma'ruf itu dibagi menjadi 3 dalam bentuk amaliyah, ya, dalam bentuk perbuatan. Yang pertama ma'rufun lil badani. Pertama itu ma'rufun lil badani, ma'ruf yang berkait kepada badan kita, bentuk jisim kita, fisik kita, yang dilakukan melalui apa? Qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan kita. Kalau perkataan kita bagus, itu menjadi kalimat ma'ruf, dan perbuatan kita bagus juga menjadi ma'ruf. Contohnya apa? Yang berkaitan dengan ma'ruf pada badan kita, salat misalnya. Gerakan-gerakan salat kita itu dihitung ma'ruf, ya, melalui fi'lan, perbuatan yang ada lekat pada badan kita, itu ma'ruf. Artinya sesuatu kebaikan yang dikenal, yang sudah disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan salat kita itu adalah ma'ruf. Kemudian apa lagi? Ya, puasa kita adalah ma'ruf. Ya, puasa adalah ma'ruf. Kemudian berkait dengan qaulan, misalnya perkataan bagus kita adalah ma'ruf. Tilawatul Quran kita yang kita baca melalui lisan kita adalah ma'ruf. Zikir yang kita baca setiap saat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, itu juga adalah kalimat ma'ruf, itu qaulan. Nah, juga termasuk nanti kaitan fisik adalah membantu orang lain, menolong orang lain. Itu juga termasuk ma'ruf yang kaitannya membuat orang itu senang, membuat orang itu ditolong, yang tadi semula mereka susah jadi tidak susah karena pertolongan kita, itu pun ma'ruf. Nah, itu namanya ma'rufun lil badan. Jadi ma'ruf untuk badan kita, jisim kita, yang menyangkut dua hal tadi, qaulan wa fi'lan, perkataan dan perbuatan. Gitu. Ada lagi yang kedua adalah ma'rufun, jadi bentuk ma'ruf kepada apa? Lil mal, pada harta. Artinya pengorbanan harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu pun ma'ruf. Misalnya apa? Sodako dengan harta, zakat, itu ma'ruf. Jadi apa yang kita keluarkan melalui harta yang kita miliki itu disebut ma'ruf lil mal, dari harta kita. Ya, zakat itu ma'ruf juga. Ya. Nah, kemasuk yang ketiga. Apa yang ketiga? Ma'rufun, kolaborasi antara nomor satu dengan dua. Ya, ma'rufun lil badani wal mali. Ya. Kebaikan yang dikatakan ma'rufun lil badani wal mali adalah gabungan. Ma'ruf yang menggabung antara badan dan harta. Qaulan wa fi'lan wa malan. Jadi perkataan, perbuatan dan harta. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita berangkat haji, umroh, itu perlu fisik, perlu harta, betul. Fisik juga ada, harta juga harus keluar, gitu. Ya, ibadah haji dan umroh. Apalagi perjuangan-perjuangan di jalan Allah yang lain, itu juga termasuk kolaborasi antara apa? Antara badan dan harta kita. Nah, tiga konsep ma'rufun ini semua dinilai dalam kalimat ma'ruf dan bernilai sodakoh. Jadi bernilai sodakoh. Jadi apapun perbuatan-perbuatan kita yang baik, itu akan dapat nilai sedekah. Nah, itulah ajaran agama kita, saudara. Begitu mulia. Makanya jangan pernah kita abaikan kebaikan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyenangkan orang ma'ruf nggak? Ma'ruf ya. Contohnya apa kira-kira? Menyenangkan orang. Hah? Menghargai tamu ma'ruf. Apalagi kira-kira? Memberi kebaikan kepada orang lain, maksudnya mempermudah urusan orang, ma'ruf nggak? Ma'ruf. Menggembirakan hati orang, ma'ruf nggak? Ma'ruf. Sesuai dengan hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Itu semua adalah kalimat ma'ruf. Jadi kalau Nabi sudah merintahkan kita yassiru, mudahkan urusan orang, wala tu'assiru, jangan kalian persulit. Itu artinya kalau kita mau mendapatkan pahala, ada kemudahan, kenapa dipersulit orang? Ada kemudahan yang dikasih, kenapa mereka dipersulit? Kalau kita bisa kasih mudah, kenapa kita harus persulit gitu? Gitu. Kadang-kadang kita, saudara, maaf, kalau ada sesuatu yang tidak menguntungkan kita dari orang itu, biasanya kita persulit orang itu. Tapi ketika orang itu memberikan keuntungan pada kita, apapun kita mudahkan. Itu keliru, saudara. Padahal, kata Nabi, ketika kau berhadapan pada seseorang yang kamu tidak tahu apakah dia menguntungkan pada dirimu atau tidak, maka tugasmu adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan dia, jangan dipersulit. Nah, ini orang kaya nih, mudahin. Ini orang miskin nih, susahin, begitu kita. Kita kadang-kadang begitu melihat orang. Kalau yang ada duitnya kencengan dikit, dimudahin sama kita. Kalau yang uangnya kagak ada, dipersulit sama kita. Masya Allah. Itu kadang-kadang kita keliru, Pak, dalam menilai seseorang. Makanya dalam persoalan hal-hal yang kecil saja, kalau untuk orang-orang yang punya duit memberikan keuntungan kepada kita, kita dewa-dewakan dia, kita besar-besarkan dia. Sampai maaf, ya, kalau saya contohkan ya, yang sering dipakai sama almarhum wal maghfurlah Ki Haji Zainuddin, ya orang kaya kalau kentut aja di depan
ente. Apa kata kita? Nah, kata orang kaya lagi ngobrol nih sama ente nih, orang kaya nih. Begitu dia buang angin, apa kata kita? Bapak mah sehat. Sehat pak, perut bapak luar biasa. Banyak orang-orang yang kagak bisa buang angin pak, masuk rumah sakit. Bapak mah sehat. Padahal tuh kentutnya baunya luar biasa. Maksud kata sehat juga sama kita. Ya, tak coba ada orang miskin lagi ngobrol sama kita, buang angin depan kita, apa kita bilang? Kurang ajar lu. Itu artinya apa? Kita disitulah kita jadi melihat sesuatu tadi, melihat orang lain kalau menguntungkan kita, kita besarkan dia, kita mudahkan dia. Tapi kalau dia dia miskin, katakan kere, gak punya uang, kita persulit dia. Na'udzubillah. Nah itulah, saya kira pelajaran ini penting buat kita Pak. Kita nggak boleh menilai orang seperti itu. Jadi kalau kita sudah mendapat pelajaran bahwa kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf itu adalah shadaqah, jangan pernah abaikan kebaikan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Itu pentingnya kita. Makanya jangan sampai hal-hal yang memang sudah diperintahkan oleh Allah dari hal-hal yang baik itu jangan sampai kita abaikan gitu. Makanya nanti juga ada bab yang menjelaskan hal yang kecil itu akan bernilai luar biasa menjadi jariah kita. Nanti pada bab berikutnya kita akan bahas. Ya, saudara kalau lagi jalan nih, antum lagi jalan ya, saudara ya. Begitu antum jalan, antum menemukan duri di jalan atau yang sifatnya membahayakan lah misalnya begitu ya. Katakan ada beling, ada duri, ada paku gitu ya. Tugas antum kira-kira ketika melihat paku di jalan ngapain tuh? Kalau antum mengerti tentang ma'rufun tadi, kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah, mesti ada paku di jalan, antum singkirin. Mesti ada beling di jalan, antum singkirin. Yang tujuannya adalah menyelamatkan orang di belakang kita. Tapi kalau antum gak punya jiwa ma'ruf tadi, ya sudah, biarin saja. Paling begitu antum naik motor, bagus gua nggak kena, biarin yang belakang kena. Lebih parah lagi yang begitu. Itu lebih parah lagi yang begitu. Ya, artinya supaya orang lain celaka gitu. Nah, itu aja punya nilai yang luar biasa, saudara. Punya nilai yang luar biasa. Maka betullah dalam keterangan hadis ini. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, saudara. Ya, hadis sahih. Ada dalam kitab juga disadur di kitab Bulughul Maram yang dikaryakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu pada babul jami' di kitab Bulughul Maram, itu babnya babul birri wassilah, itu juga diceritakan tentang hadis ini. Ya, diberitakan tentang hadis ini dalam kitab Bulughul Maram. Ya, itu kitab-kitab sahih, kitab hadis yang babnya babul jami' itu. Itu diterangkan juga tentang masalah setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah gitu. Nah, berikutnya saudara, hadis yang kedua yang kita bahas malam ini tentang masalah kullu ma'rufin shadaqah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adamu bin Abi Iyasin qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa an abihi an jaddihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqatun qalu fa illam tajid qala fayatamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qalu fa illam yastati' aw lam yaf'al qala fayu'inu dhal hajatil malhufa qalu fa illam yaf'al qala fa ya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf qalu fa illam yaf'al qala fa yumsiku 'anis syarri fa innahu lahu sadaqah. Masyaallah. Ini juga hadis sahih saudara, riwayat Imam Bukhari. Disebutkan di sini telah memberitakan kepada kami, Adam bin Abi Iyas telah memberitakan kepada kami, berkata ia. Syu'bah telah memberitakan kepada kami, berkata ia. Sa'id bin Abi Burdah telah memberitakan kepadaku, ya, Abi Musa bin Abi Musa
an abihi dari bapaknya, an jadihi dari kakeknya, telah berkata ia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sedekah. Wajib bagi setiap muslim sedekah. Jadi wajib bagi setiap muslim sedekah. Maksudnya di situ ada nilai kebaikan bagi setiap muslim untuk melakukan sedekah. Ya, ketika Nabi menyatakan ala kulli muslim sedekah, wajib bagi setiap muslim itu sedekah. Ini para sahabat bertanya, saudara. Qalu, mereka para sahabat bertanya, fa illam yajid qala, jika dia tidak menemukan sesuatu yang untuk disedekahkan ya Rasulullah, bagaimana itu? Qala, Rasul menjawab, fa ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Nah, itu pesan Nabi. Maka jawab Nabi, maka bekerja, beramal, berbuat biyadaihi dengan kedua tangannya. Maksudnya dia melakukan satu perbuatan bekerja dengan kedua tangannya, kemudian fayanfa'u nafsahu, yang dapat memberikan manfaat pada dirinya. Setelah itu wa yatasaddaqu, dari hasil pekerjaan dia sedekahkan, gitu. Jadi dengan hasil jeripaya dia, dengan bekerja dia, bisa manfaat buat dia, lalu dia sisihkan untuk sedekah. Qalu, sahabat nanya lagi. Apa kata sahabat? Fa illam yastati', maka jika dia enggak mampu juga untuk melakukan satu pekerjaan itu, dan dia tidak mampu juga untuk berbuat dalam hal sedekah, aulam yaf'al, bagaimana itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, fayu'inu dal hajatil malhufa, maka hendaklah dia menolong orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tenaga kita. Kalau dia benar-benar membutuhkan itu, lakukan. Karena kamu beramal sedekah dari harta kan nggak mampu, berbuat bekerja juga nggak mampu. Nah, berikan pertolongan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu pun sudah melakukan kebaikan bagi kalian. Misalnya apa? Misalnya apa? Antum nggak bisa berbuat sesuatu dalam hal sedekah harta, nggak bisa. Bekerja juga nggak mampu. Ya, bekerja nggak mampu. Ada orang nanya sama antum, Pak, katanya musola masjid di mana? Tugas antum ngapain? Tunjukin, tolong dia. Tuh Pak, rumah Allah. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Setiap orang yang menunjukkan kebaikan, maka nilai pahalanya sama dengan orang yang berbuat kebaikan tadi. Nunjukin dia, tunjukin, tolong dia, tunjukin. Ini kadang-kadang udah sedekah harta kagak mampu, bekerja kagak mampu, ada orang minta tunjukin masjid di mana, dia kagak tunjukin. Ya, ada orang minta tunjukin di mana musola, dia nggak tunjukin. Gitu. Itu artinya orang udah keterlaluan. Kalau orang minta tunjukkan kebaikan di mana tempat kebaikan, tunjukkan. Atau banyak hal lain lah, banyak hal lain yang diperintah begitu. Nah, jadi Rasul memberikan celah-celah kebaikan lagi. Kalau dia nggak mampu bekerja untuk bersedekah dari hasil kerjanya, maka tolong atau bantu orang yang membutuhkan pertolongan. Begitu pesan Nabi. Qalu, lalu sahabat nanya lagi, bertanya lagi, fa'ilam yaf'al, jika dia tidak bisa melakukan hal yang demikian, bagaimana ya Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, faya'muru bil khair, maka perintahkan kebaikan. Perintah kebaikan, jadi perintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Au ya'muru bil ma'ruf, atau perintahkan kepada yang ma'ruf. Qalu, sahabat nanya lagi. Sahabat nanya lagi, kalau model antum Pak udah ngasih solusi begini, ada orang nanya mulu sama kita, kira-kira gimana? Kesel nggak? Nabi mah enggak. Nabi kan sebagai kunci jawab semuanya. Dan sahabat nih nanya terus sama Nabi, kalau dia nggak mampu Rasul gitu,
Apa yang tadi yang perintahkan, perintah yang kebaikan nggak mampu, perintah yang ma'ruf nggak mampu, gitu. Dia nggak mampu melakukan itu. Kira-kira apa ya Rasulullah solusinya? Terakhir, ini terakhir Pak. Terakhir kata Nabi, qala payumsiku anis syarri fa innahu lahu sadaqah. Maka kalau dia nggak mampu semua itu, hendaklah ia payumsik. Apa payumsik? Menahan diri anis syarri, dari kejahatan, dari perbuatan-perbuatan dosa, fa innahu lahu sadaqah. Karena sesungguhnya menahan diri dari perbuatan dosa adalah sedekah. Tuh. Jadi kalau kita nggak mampu semuanya, jangan ngelakuin dosa. Jangan ngelakuin dosa. Diajak berbuat apa? Misalnya main judi, merampok atau mendustai orang, udah jangan. Karena ini adalah dusta. Ini adalah satu hal perbuatan yang buruk, tinggalkan. Karena semua itu tadi kita nggak mampu. Ya, mampunya kita tadi menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa atau yang tercela. Itu udah solusi terbaik itu. Solusi terbaik yang luar biasa. Itu juga udah sedekah. Ya. Memberikan harta kita nggak mampu, bekerja pun kita nggak mampu, nolong orang dalam kebutuhan juga kita nggak mampu, nggak bisa gitu. Maka kunci terakhirnya nahan diri dari perbuatan dosa, menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan jahat. Udah beres urusannya. Kalau udah seperti itu, ya. Kalau kita sudah menahan diri dari perbuatan jahat apapun gitu ya, itu akan bernilai sedekah di sisi Allah. Ada nilainya. Makanya saudara yang dirahmati Allah, semua ajaran-ajaran Rasulullah itu nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus, semuanya bagus. Kalau kita bisa ngikutin apa yang diperintah Rasul itu bagus semuanya, nggak ada yang nggak bagus. Diamnya aja, kalau kita ngikutin perintah Rasul, diamlah kamu, diam saja. Ketika itu perintah Rasulullah, itu jadi bagus. Diamnya diam yang bagaimana? Nah, itu kan ada satu hal yang diperintah Rasul. Misalnya ketika Rasul menyebutkan, ya, man kana yu'minu billah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebagai bentuk perintahnya apa? Falyakul khairan, ucapin yang baik. Kalau nggak bisa Rasul, kalau nggak bisa gimana? Auliyasmut, atau kamu diam aja, diam. Ini mulut rasanya kan kalau keluar nih suka mitnah orang, suka membuat orang tuh pusing, suka membuat orang tuh tersinggung. Kalau ente beriman kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, ucapin yang baik. Kalau kamu nggak bisa, tahan diri perkataan kamu tercela itu, tahan, suruh tahan sama Nabi, diam aja, diam. Itu merupakan sedekahmu, itu merupakan emas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, jadi makanya semua ada hal-hal yang memang diperintah sama Rasulullah. Jadi kalau kita mengikuti apa yang disarankan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menjadi suatu kebaikan, ya, kebaikan yang punya nilai semuanya, gitu, punya nilai. Misalnya Rasulullah perintahkan kita apa? Ya, misalnya kalau kita makan, gitu kata Rasulullah, kalau kita makan, ambil yang di dekatmu. Itu perintah Rasul. Ya, artinya apa di situ? Kamu mensyukuri kenikmatan yang diberi oleh Allah. Jangan kau ambil makan dan minum yang jauh dari kamu, gitu. Yang dekat aja. Ya, jangan yang dekat aja. Jadi ambilnya yang dekat aja. Kalau yang jauh jangan. Yang jauh, ya, yang jauh-jauh jangan. Ya, yang dekat-dekat aja. Itu perintah Nabi, yang dekat. Karena sesuatu yang dekat tadi memberikan faedah. Maka orang yang ngambil-ngambil yang jauh dianggap orang yang serakah tadi. Ya, juga tentunya kan dalam hal ini makanan punya aturan, dikasihnya ya dekat-dekat gitu yang bisa diambil. Ini kadang-kadang kan pengen langkahnya jauh bener gitu kan. Langkahnya jauh bener gitu. Ya, jadi itu ada aturannya. Nah, kemudian juga apa saudara? Ketika kita makan minum, ya Nabi perintahkan kita untuk berdoa. Itu kan semuanya kebaikan dari Allah. Ada kebaikan-kebaikan yang diperintah gitu. Nah, jadi jelas bagi kita saudara bahwa apa yang diperintah Rasulullah dalam hadis ini memberikan faidah yang sangat berarti buat kita. Begitu saudara ya. Nah, kemudian saudara yang dirahmati Allah, satu hadis lagi kita bahas malam ini, ya.
haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham ibn Urwah qala haddatsani abi anna Aba Murawih al-Ghifari akhbarahu anna Aba Dzarr akhbarahu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala imanun billah wa jihadun fi sabilih qala fa ayyur riqabi afdal qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha qala ara'aita illam af'al qala tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraka qala ara'aita illam af'al qala tada'u an-nasa min asy-syarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha an nafsika. Begitu saudara ya. Ini hadis ini menjelaskan tentang kebaikan juga yang kaitannya dengan sedekah ya. Ini hadis ya dari Abu Dzarr ya telah memberitakan kepada musannid yang telah disandarkan dalam hadis ini ya, kalau saya terjemahkan begini ya, Imam Musaddad telah memberitakan kepada kami, berkata ia Yahya telah memberitakan kepada kami dari Hisham bin Urwah telah berkata ia ayahku haddatsani abi, ayahku telah memberitakan kepadaku anna Aba Murawih al-Ghifari, bahwasanya Aba Murawih al-Ghifari akhbarahu telah memberitakan kepadanya anna Aba Dzarr, bahwasanya Abu Dzarr akhbarahu telah memberitakan kepadanya annahu, bahwasanya ia sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Abu Dzarr kepada Rasul? Ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Begitu pertanyaan Abu Dzarr. Qala, maka Rasul menjawab, imanun billah, iman kepada Allah, wa jihadun fisabilih, dan berjuang di jalannya. Nah, itu iman amal yang paling besar adalah beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dakwah itu berjuang di jalan Allah enggak? Jalan Allah, berdakwah. Duduk di majlis ilmu, jihad di jalan Allah bukan? Jalan Allah, jihad di jalan Allah. Antum tuh pada duduk di jalan Allah ini semua, sedang berjuang di jalan Allah. Jadi jangan kira orang-orang yang thalabul ilmi itu saudara nggak dapat nilai, punya nilai. Ada nilai yang diberikan oleh Allah. Ya, sampai disebutkan dalam hadis apa? Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Itu pesan Nabi kepada kita. Jadi orang-orang yang sudah duduk di majlis ilmu juga termasuk fisabilillah. Orang yang berdakwah adalah orang fisabilillah. Mengajar ilmu Allah juga fisabilillah. Semuanya berada di jalan Allah. Ini menjadi satu nilai yang lebih gitu. Jadi iman amal yang paling besar, yang paling utama kata Nabi, imanun billah wa jihadun fisabilih. Lalu Imam Abu Dzarr ini bertanya lagi, fa ayyur riqabi afdal. Ya. Memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama itu ya Rasulullah. Jadi memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama itu ya Rasulullah. Qala, jawab Rasul, aghlaha thamanan, budak yang paling mahal harganya, wa anfasuha 'inda ahliha, dan juga budak itu adalah yang paling bagus menurut majikannya, menurut yang punya. Nah, jadi kalau kita mau
memerdekakan budak pada masa dulu, zaman-zaman Rasul tuh, budak yang paling mahal dan yang paling bagus menurut majikannya. Salah satunya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tuh mahal, saudara. Mahal dan sekaligus bagus menurut majikannya, bekerja keras tuh Bilal di zaman Rasul tuh. Ya. Tapi Bilal bisa dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika beliau ya hendak dilempar batu oleh majikannya, dia tahu bahwa Bilal itu masuk Islam, marah majikannya itu. Ketika mau dilempar pakai batu, udah tersiksa itu, Abu Bakar datang untuk membelinya. Bahkan membelinya nggak tanggung-tanggung, 3 kali lipat dengan harga yang ditawarkan. Mahal harganya, dibeli 3 kali lipat. Ya, dibeli sama Abu Bakar, dibebaskan maksudnya, dimerdekakan. Nah, itu yang paling bagus gitu. Ini juga menunjukkan apa saudara? Kalau kita sedekah, ya kira-kira yang bagus, yang banyak apa yang dikit kira-kira? Yang banyak apa yang sedikit? Kalau kata RT Haji Yadi itu yang ikhlas katanya. Ya, ngambil tengah-tengah, ya yang ikhlas. Nah, sekarang persoalannya yang ikhlas itu banyak apa dikit gitu. Ya. Ya, pasti milihnya yang dikit tapi ikhlas ya. Padahal kalau mau pilih yang banyak tapi ikhlas itu yang bagus gitu. Itu yang bagus ya, yang banyak tapi ikhlas gitu. Nah jadi sama, memerdekakan budak juga ini yang mahal kata Nabi, yang paling bagus mahal, dan budak itu bekerja keras dan memang bagus menurut majikannya, dia itu bagus menurut majikannya gitu. Nah itu juga merdekakan budak yang paling bagus merupakan nilai sedekah yang luar biasa. Nah kemudian saudara yang dirahmati Allah, ya Abi Dzar ini bertanya lagi kepada Rasulullah, berkata, "Ara'aita illam af'al?" Maka beritahu aku ya Rasulullah jika aku tidak mampu melakukan perbuatan itu. Qala, Rasul menjawab, "Tu'inu dha'i'an au tasna'u li akhraka." Kamu bantu orang yang bekerja padamu, yang apa namanya, kamu membantu orang yang bekerja padamu dan dia bekerja untukmu, ada sesuatu yang kamu jual dari situ. Maksudnya bagaimana? Autasna'u li akhraka, dia bekerja kepada kamu, misalnya katakan dia bikin kayu dan sebagainya, atau dia bikin apalah, dan itu hasilnya nanti bisa kamu jual. Kamu nggak punya apa-apa di situ kecuali kamu panggil, kamu nggak bisa apa-apa di situ, tapi yang punya yang bisa ahlinya, kamu bantu dia, itu merupakan sedekah untuk dia. Nah, maksudnya begini Pak, kalau kita misalnya apa namanya bahasanya gini, ini Islam ya, Islam ngajarin luar biasa ya. Kita kadang-kadang begini, kalau kita sudah mengupahkan orang, biasanya kita bilang, sudahlah kita udah upahin ini, biar kita nggak berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya kalau kita bantu tenaga dia gitu ya, tenaga dia, walaupun kita sudah upahkan dia, itu ada nilai sedekah kita buat dia. Ada, jangan begini. Ada pembantu kerja di rumah kita, ya, tugas dia ngapain? Misalnya nyapu, dia ngepel, dia ngapa ya? Kemudian tiba-tiba katakan dia sedang tidur gitu ya. Ya. Kalau Islam ngajarin yang seharusnya tugas dia gitu ya, maka Islam, kamu pengen bersih itu, dia lagi tidur, jangan ganggu dia, kamu bersihkan aja rumah kamu, karena itu sedekah buat dia. Masya Allah, jangan lantas Mina, nanti habis bulan gaji lu gue potong. Wah parah banget begitu. Karena apa? Sebagian kerjaan lu udah gue sapuin, udah gue ini. Nah, itu nggak boleh begitu. Tetap gaji mah tetap, gaji tetap. Adapun kita bekerja yang seharusnya katakan pembantu kita yang nyapu gitu. Lantaran karena dia lagi tidur atau dia lagi belanja misalnya, kita punya nilai sedekah di situ. Tapi kan rata-rata majikan nggak begitu, betul nggak? Nggak ada yang begitu majikan. Tapi justru dia perintahkan orang lain untuk bekerja, tapi dia sendiri, dia mengupahkan saja. Padahal sebenarnya dia mampu untuk melakukan itu. Bantuin dia, itu juga merupakan sedekah kata Rasulullah. Bantuin dia, itu merupakan sedekah. Apa yang kamu nggak bisa, dia bisa, kamu bantuin dia, itu sedekah kamu. Qala ara'aita illam af'al. Ya, Abu Dzar mengatakan lagi, kalau beritahu aku ya Rasulullah, sekiranya aku tidak mampu untuk melakukan
Ya, qala, maka Rasul menjawab, apa kata Rasul? Tada'un nasa minasyarri, tinggalkan manusia dari kejahatan. Ini maksudnya apa, saudara? Ketika kita sudah melakukan dakwah kepada seseorang di dalam perbuatan jahatnya, kalau dia belum juga ada hidayah, jangan lantas kamu di situ terus, karena kamu nanti akan bisa terpancing oleh kejahatan dia itu, oleh kejahatan dia. Katakan dia nggak bisa nih kita lakukan, tapi kita tetap diam di situ. Ya, bagusnya apa? Tinggalkan kejahatan dia itu. Kamu banyak berdoa di belakang, kamu tinggalkan dia. Jangan kamu lantas diam di situ. Nanti lama-lama setannya lebih banyak, kamu yang kalah gitu. Tinggalkan, katanya. Ya, maksudnya di situ Rasul menyebutkan tada'un nasa, tinggalkan manusia minasyarri, dari kejahatan setelah kamu melakukan kebaikan kepada dia, dakwah kepada dia. Fa innaha, karena sesungguhnya yang demikian itu, artinya meninggalkan kejahatan orang lain itu adalah shadaqatun, sedekah, tasaddaqu biha an nafsika, sedekah yang kamu lakukan atau yang kamu sedekahkan pada dirimu. Jadi kita udah sedekah sama diri kita karena ninggalin kejahatan tadi, saudara. Kita ninggalin kejahatan, itu udah sedekah. Nah, jadi Masya Allah ya, ajaran Rasulullah begitu luar biasa sama kita. Jadi banyak hal-hal yang diperintah gitu, bahkan juga yang dilarang oleh Allah. Ketika diperintah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Punya nilai-nilai kebaikan dari Allah dan akan dihitung sebagai amaliyah kebaikan kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang tadi kita bacakan, hadis yang tadi kita jelaskan, ini menerangkan sesuatu amal keseharian kita. Jadi amal keseharian kita di situ. Jadi menerangkan amal keseharian kita. Kalau kita mau berbuat sesuatu, mungkin ada sesuatu mengukur orang, misalnya begini, saudara ya. Kadang-kadang begini kita yang ngukurnya. Kita ngelihat orang bisa melakukan kebaikan gitu. Melakukan kebaikan. Kita nggak pernah ngukur bahwa kita harus lebih dari dia. Tapi yang kita bilang, sudahlah, kita memang bisa kebaikan ini, biar dia aja. Padahal bagusnya apa? Ngukurnya kalau ngelihat kebaikan orang yang bisa dia lakukan untuk Allah, kita harus berada yang lebih dari dia, bukan di bawah dia. Karena kalau kita ngukurnya di bawah dia, celaka kita. Kita ukur yang di atas dia. Dia bisa bersedekah 50.000, maka saya harus bisa bersedekah 100.000, begitu kira-kira. Ya, 100.000. Makanya banyak orang-orang yang selalu mikir-mikir kalau sedekah. Padahal kalau kita keluarkan sedekah karena Allah, itu lipat gandanya luar biasa. Ya, kalau dalam kitab Irsadul Ibad yang kemarin saya bahas di Nurul Huda, itu luar biasa. Ada satu hikayat itu yang menjelaskan tentang sedekah. Ada tukang minta-minta yang datang ke rumah salah seorang sahabat gitu ya. Dia datang ke rumah. Ya, begitu datang ke rumah sahabat itu, tukang minta-minta dikasih itu. Dikasih apa? Telur. Dikasih telur sama istrinya karena perintah daripada Abu Ja'far. Kata Abu Ja'far, istriku, kamu ada apa di rumah? Punya apa? Punya telur. Ya, berapa? 4. Dikasih 4. Kasih dia semuanya. Kasih semuanya dia. Kasih telur tuh. Bininya nggak banyak ngomong, kasih telur. Ketika tukang minta-minta ini pergi, ya, nggak lama kas dibayar sama Allah. Datang saudaranya Abu Ja'far membawa satu kantong plastik yang berisi telur. Ketika dibuka, ditanya oleh Abu Ja'far kepada istrinya, kata Abu Ja'far, wahai istriku, ada berapa telur itu? Istrinya bilang, ada 30, wahai suamiku. Ada 30. Ada 30. Padahal tadi ngasih telurnya berapa? 4. Kalau berdasarkan ayat, mestinya berapa? 40. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap orang yang mendatangkan satu kebaikan, maka dibalas 10. Jadi kalau tadi 4 telur, mestinya 40. Kenapa ini 30? Begitu. Imam Abu Ja'far ini memberikan ketegasan, mengambil janji Allah tadi, wahai istriku, celaka kamu katanya. Kamu kan tadi kasih 4 telur, kenapa ini jadi 30?
Bagaimana ngitung ini? Bagaimana dalam penghitungannya? Sementara janji Allah 1 dibalas 10. Kata istrinya apa? Kata istrinya, ya sebenarnya 40 wahai suamiku, 40 telur. Hiya sab'una baydah. Ya ada 40 telur katanya. Lalu kenapa kau bilang 30? Iya, yang 30 yang bagus-bagus, yang 10 yang pecah. 10 pada pecah, yang 30 bagus. Ternyata di dalam kitab itu dijelaskan istrinya tadi memberi telur 4, yang 3 bagus, yang 1 pecah. Tuh. Begitu juga Allah membalas, kata Abu Ja'far, membalas kebaikan orang yang 3 tadi bagus, 30 bagus, 10 kan balasannya. Yang 1 pecah dibalas 10, pecah semua telurnya. Begitulah kebaikan yang dibalas oleh Allah.